buat saya penting untuk mengikuti training ini karena format presentasi yang baik itu perlu kita ketahui ya dari detailnya seperti penampilan font, ukuran font yang baik gitu, terus transisi dari slide satu ke slide yang lainnya. Semasa pandemi COVID ini memang kami lebih sering melakukan interaksi meeting by online, dan tentunya saat meeting itu kami harus menampilkan juga beberapa slide presentasi untuk sebagai evidence maupun untuk membantu penjelasan pada kita presentasi itu. Dan sebenarnya job desk saya yang menangani coverage area yang cukup luas, hal ini akan sangat sering saya gunakan nantinya baik di masa pandemi maupun di kehidupan di pekerjaan sehari-hari, karena untuk berkomunikasi dengan partner-partner yang remote atau jauh di luar basecamp saya tentunya akan lebih cepat dan mudah dengan menggunakan sistem online presentation ini. Saya mau mengembangkan lagi kemampuan saya untuk presentasi secara online. Bagaimana caranya saya bisa engage di audience meskipun presentasinya dilakukan secara online. Dari sisi metodenya ya, bagaimana membuat suatu training itu tetap menarik dan atraktif gitu ya untuk pesertanya dalam waktu 3,5 jam, dan interaksi materi dilanjutkan dengan praktek, nggak kerasa waktu itu. Kita bisa praktekin langsung gitu, jadi nggak lewat materinya, jadi apa yang sudah kita dapat itu bisa kita langsung praktekkan, jadi kita bisa langsung berlatih pada saat itu juga, dan di situ kita tahu kemampuan kita sampai di mana. Saya lebih banyak mengetahui varian untuk opening dalam hal presentasi. Yang kedua tentunya saya mendapatkan banyak masukan dan knowledge mengenai cara membuat konten yang lebih terstruktur, dan yang paling penting adalah saya bisa melakukan closing yang lebih baik, karena untuk di bidang pekerjaan saya tentunya closing itu adalah hal yang paling utama yang bisa menghasilkan bisnis. Manfaatnya bisa membuat presentasi yang lebih baik lagi. Dalam menyampaikan presentasi harus ada openingnya, terus isi materi itu harus ada evidence-nya gitu, harus ada historinya, terus closing juga penekanan rangkuman apa yang kita presentasikan tuh perlu ditekankan lagi, jadi yang audiens jadi dapat apa yang kita sampaikan. Input langsung dari coach-nya. Interaksi seperti itu tuh gampang diingat, ada modul, sebenarnya itu membantu banget. Kita ada pegangan juga dari hard copy-nya, itu saya suka. Metodenya sendiri, interaksi, kemudian semangat dari coach berpengaruh, bagaimana saya menyerap apa-apa yang sudah disarankan oleh para trainer. Saya lebih tahu untuk konten materinya itu lebih terstruktur. Di saat ada opening, ternyata opening ini ada macam-macam nih gitu. Konten juga, dari segi konten apa yang harus kita sajikan materinya, apakah berupa statistik atau berupa fakta. Segi closing juga ternyata ada begitu banyak macam-macam closing yang bisa kita gunakan, dan dari sini materi presentasi yang kita berikan, jika ada pertanyaan sulit yang mungkin sifatnya memojokkan kita gitu ya, nah kita bisa handle bagaimana cara kita menjawab pertanyaan itu dengan tidak terlihat kurang percaya diri, tapi lebih terlihat meyakinkan. Saya jadi lebih punya kepercayaan diri dan keberanian. Tentunya sejauh ini saya adalah perwakilan perusahaan untuk menghadapi pihak-pihak eksternal maupun internal, termasuk partnership. Akan sangat bermanfaat bagi saya untuk bisa merepresentatifkan perusahaan saya dalam bentuk apa yang saya tampilkan maupun cara saya menampilkan presentasi itu. Saat kami biasanya melakukan namanya review quarterly meeting dengan distributor, tentunya akan banyak menampilkan slide presentasi baik berupa evaluasi dan review. Di situ saya akan menampilkan hal-hal yang nantinya sudah saya pelajari dalam training ini.
kemajuan yang saya rasakan dengan ikut training ini, saya jadi tahu ya format presentasi itu biasanya saya melihat dari sisi keindahan aja gitu kan, ternyata nggak seperti itu. Jadi belum tentu kita tulis tulisannya kecil orang bisa baca gitu kan, kita mikirin keindahan, ternyata kan ada ketentuannya, kalau judul ukurannya harus sekian, terus isi dari slide-nya juga ukurannya harus itu, tidak semua orang tahu sih saya rasa gitu, dan yang memang standar enak dibaca orang. Kalau saya rasa dari kemajuan eye contact dalam online presentation itu kemarin saya sudah dapat feedback positif dari itu. Kemudian yang kedua harus lebih semangat untuk membawakan materi presentasi, dan yang ketiga ya senyum juga. Lebih banyak ke bagaimana teknik untuk engage dengan para audiens kita. Perkembangan yang saya dapatkan selama pelatihan ini yang pertama dari segi ekspresi. Karena dari sini saya belajar how to maintain the expression gitu. Karena ini perlu supaya apa? Supaya audiens itu tetap tertarik untuk mengikuti presentasi dari awal sampai dengan akhir. Kedua, dapat ilmu lagi gitu ya mengenai grooming how we look pada saat kita menyampaikan materi itu. Kita harus fokus ke webcam, mulai melatih lagi pada saat melakukan presentasi wajah kita tatapan mata tetap ke webcam. Dampak dari pekerjaan saya tentunya dari sisi audiens yang mengikuti presentasi saya itu akan jauh lebih paham mengenai apa hal yang kita diskusi dan kita bahas. Dan tentunya selain dari presentasi online, pada saat kita melakukan face to face tatap muka maupun presentasi offline, kita bisa lebih jauh mengengage audiens kita dengan apa yang sudah kita pernah pelajari selama ini. Pesan saya akan lebih terstruktur dengan baik. Saya sudah tahu bagaimana caranya harus opening, harus closing, gimana menarik audiens berpartisipasi dalam presentasi kita. Cara organisasi project juga akan mungkin terbantu dari sisi peningkatan kapasitas personal SDM-nya. Hal-hal yang disampaikan atau disarankan dari para coach itu atau trainer apply juga untuk presentasi yang secara langsung. Jadi bagaimana kita time manajemennya, kemudian dari sisi opening dan closing untuk membuat presentasi menjadi menarik, itu saya pikir adalah salah satu hal yang akan bermanfaat. Akan sangat-sangat bermanfaat ya, terutama dalam tim training, sehingga nanti melalui training ini saya juga bisa engage teman-teman yang lain secara personal. Ini sangat membangun kredibilitas seorang trainer ya, gimana caranya kita bisa menyampaikan materi secara profesional dengan baik gitu ya, dan ini juga sangat membangun rasa percaya diri kita. Saya bilang bahwa trainingnya ini sangat bermanfaat dan interaktif ya, terus trainernya tuh tidak seperti menggurui kita, lebih kayak teman gitu, jadi nyaman dan nggak membosankan gitu. Nanti pasti saya akan jelaskan itu sih. Tentu saja materi ini sangat akan saya rekomendasikan ke kolega saya, baik internal maupun partnership. Apalagi khususnya di zaman yang masih pandemik ini, banyak orang masih WFH dan masih kurangnya pertemuan tatap muka. Mereka akan sangat merasakan dampak dari training ini, karena materi ini masih paling hot saat ini, karena mencakup di saat-saat secara fisik kita tidak langsung bertemu maupun berdiskusi. Tentang metodenya yang sangat menarik, mudah dipahami oleh peserta, dan manfaatnya sebenarnya dalam situasi yang berubah seperti saat ini. Dan saya merekomendasikan untuk skill presentasi secara umum bisa lah didapat dari high impact online presentation dari Delcare.